Selamat datang di Lukpahak 1961. Mari berbagi yang kita tahu untuk solusi. Di tengah pengusutan kasus korupsi oleh Polri, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tentara, polisi, dan jaksa harus introspeksi diri. Dan semua pejabat negara harus mawas diri dan berbenah. Saya setuju, sangat setuju dengan itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita cermati, bahwa yang disampaikan Presiden itu bisa multitafsir, tergantung siapa orang yang menindaklanjutinya. Para pejabat yang bersih, yang lurus akan menindaklanjutinya dengan bekerja lebih cermat, bekerja dengan lebih teliti, lebih efisien, dan setiap program yang dibuat selalu berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau siapapun juga. Tetapi sebaliknya, bagi para pejabat yang bengkok, para pejabat yang bejat, yang disampaikan Presiden itu akan ditindaklanjuti dengan cara berbenah dan lebih teliti lagi di dalam melakukan kejahatannya, sehingga tidak gampang diketahui. Akan berbenah dengan menyembunyikan barang bukti kejahatannya, akan berbenah dengan lebih lagi giat melobi, terutama melobi atasan supaya dilindungi, dan melobi aparat penegak hukum. Kalau suatu waktu nanti kejahatannya diketahui, bisa kebal hukum dan tidak tersentuh oleh hukum. Kemudian juga bisa berbenah dengan berbagi hasil kejahatannya untuk menutup mulut para saksi, dan juga supaya kelihatan sebagai orang yang dermawan. Wah, bisa repot kalau kejadiannya seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden itu. Siapa tahu ini merupakan titik awal untuk pemberantasan korupsi yang benar di Indonesia, sehingga ke depan di Indonesia bisa bebas korupsi. Meskipun itu sangat sulit, tetapi tidak mustahil, atau setidaknya tidak seperti sekarang. Sekarang ini korupsi di Indonesia bisa diibaratkan bukan lagi dilaksanakan di bawah meja, bukan lagi di atas meja, tetapi meja-mejanya dikorupsi, sehingga tidak tersisa untuk masyarakat, tidak tersisa untuk rakyat. Kami berharap momen ini bisa menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga Indonesia diharapkan bisa menjadi negara yang maju, yang besar, yang menjadi macan Asia, yang aumannya bisa menggetarkan seluruh dunia. Tidak seperti sekarang, Indonesia itu diibaratkan seperti domba yang sakit, yang dikelilingi dan dikerubuni oleh serigala-serigala yang haus darah. Sebagai rakyat Indonesia yang katanya pemilik tanah air ini, saya tidak suka atau tidak setuju dengan banyaknya pejabat yang ditangkap karena melakukan korupsi. Menurut saya cara pemberantasan korupsi itu tidak benar, sebab tetap saja korupsi berikutnya akan terulang kembali. Apa untungnya bagi rakyat kalau pejabat itu dipenjara dan hartanya disita untuk mengganti kerugian negara, meskipun tidak ada sejarahnya penggantian itu sesuai dengan jumlah yang dikorupsi? Sama sekali tidak ada untungnya bagi rakyat. Yang diinginkan oleh rakyat adalah tidak ada pejabat yang ditangkap karena korupsi, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi korupsi di Indonesia dan rakyat menjadi sejahtera, subur, makmur, tidak kurang apapun, seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini. Sekarang ini
pemberantasan korupsi diibaratkan seperti membersihkan lantai rumah yang becek, yang kebanjiran. Yang dilakukan adalah mengepel dan menyapu lantai, tetapi sapunya sudah kotor, kain pelnya juga kotor. Lagi pula, hanya itu yang dilakukan, tidak pernah melihat apa penyebab lantai kotor, apa penyebab lantai banjir. Mungkin saja karena genteng yang bocor sehingga air hujan masuk, atau keran di kamar mandi lupa dimatikan, atau mungkin ada pipa air di bawah tanah yang bocor. Nah, kalau sudah ketahuan penyebab rumah kebanjiran, lantai becek, bisa dilakukan penanggulangan supaya tidak banjir lagi. Itu yang kami harapkan sebagai rakyat Indonesia dilakukan di dalam pemberantasan korupsi. Jadi cari penyebabnya apa, penyebabnya ditutupi, dan korupsi tidak akan terjadi lagi. Kalau tidak bisa melakukan itu, jangan mengaku sebagai penegak hukum pemberantas korupsi. Nonsen, hanya omong kosong. Padahal sebenarnya tidak terlalu sulit memberantas korupsi di Indonesia. Asal saja ada kemauan, terutama dari penguasa tertinggi di Republik ini. Tetapi bagaimanapun, dengan melihat keadaan sekarang, kita harus tetap optimis. Suatu waktu Indonesia akan menjadi negara yang sangat maju. Kalau terbebas dari korupsi, atau korupsi tidak segila seperti sekarang. Kita hanya bilang semoga saja, mudah-mudahan saja, insya Allah. Tidak perlu hilang optimis di dalam hati kita. Video saya berikutnya akan menyajikan tentang bagaimana cara memberantas korupsi di Indonesia. Sekarang sedang diedit videonya, insya Allah bisa dijadikan 3 atau 4 episode. Dan saya yakin kalau itu dilaksanakan, bukan sombong, korupsi di Indonesia akan sangat berkurang dengan signifikan. Tetapi bagaimanapun juga tergantung yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dan mudah-mudahan video saya nanti itu bisa dilihat oleh yang bersangkutan, oleh yang berkepentingan, oleh yang punya kewenangan melaksanakannya. Semoga saja, sekali lagi, semoga saja hanya itu untuk sementara bisa kita lakukan. Salam Indonesia.